Oke, halo teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Rizky, teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi ilmu ke teman-teman ya, apa yang saya pelajari juga dari bootcamp terkait pengenalan JavaScript ya. Kita mulai dari awal, teman-teman, yaitu dari variabel. Eh, Mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan namanya variabel. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu untuk penulisan variabel antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lainnya itu memang berbeda, teman-teman. Let's say misalnya kita ambil bahasa pemrograman Python dengan JavaScript. Ya, itu untuk penulisan variabel aja berbeda. Untuk di JavaScript penulisannya lebih kompleks ya. Tapi sebelum membahas lebih spesifik tuh ya, teman-teman, ke JavaScript, mungkin saya ingin jelaskan dulu nih, apa itu sih variabel? Variabel itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, itu adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai ya. Kalau di matematika teman-teman mungkin sering dengar ya, variabel X, variabel Y gitu ya dulu pas SMP. Nah, itu memang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai ya. Mungkin kalau di dalam bahasa pemrograman teman bisa ibaratkan ya, teman-teman ya, data itu data itu adalah sebuah value. Nah, ketika teman-teman masukkan data itu ke dalam kotak, ya, box gitu ya, yang punya sebuah label, itu adalah diibaratkan sebagai variabel, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pensil, punya penghapus, gitu ya, teman-teman simpen tuh ke dalam box. Nah, boxnya teman-teman namai alat perabotan, misalnya, atau barang-barang. Nah, barang-barang ini adalah sebuah variabel. Nah, tentunya di dalam penulisan variabel gitu ya, teman-teman ya, di dalam sebuah JavaScript itu memang ada beberapa kaidah yang memang kita harus eh, lihat gitu ya, teman-teman ya. Apa aja kaidahnya? Ya, nanti kita akan belajar ini ya, soal sintaks. Nah, di dalam JavaScript memang kalau kita melakukan penulisan variabel ya, teman-teman ya, kita bisa menggunakan yang namanya kaidah camel case. Ya, camel case. Nah, di mana penulisannya itu ya digabung, diawali dengan huruf ya. Setiap huruf kedua itu harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya teman-teman menggunakan nama variabel for nama pengguna. Misalnya Rizky. Nah, ini merupakan deklarasi untuk variabel ya di JavaScript. Ini kalau kita menggunakan var ini dengan kondisi camel case. Ya, dia seperti unta. Ya, untuk komen ya kita bisa pakai slash garis miring seperti ini, teman. Nah, itu untuk karena kita masih belum lanjut teman-teman ke tipe-tipe variabel itu apa aja dan apa aja yang kita akan bahas, nanti kita akan bahas juga ya. Jadi JavaScript di dalam JavaScript teman-teman itu ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah variabel var, variabel cons, variabel let. Nah, ini berbeda dengan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Kalau di dalam bahasa pemrograman Python, mungkin untuk variabelnya cuma satu ya, teman-teman ya. Dan nanti kalau misalnya kita deklarasikan dengan variabel yang tipenya konstan gitu ya, atau dinamis, nah itu berbeda lagi untuk kaidah penulisannya, gitu ya. Mungkin kita bisa pakai kalau contohnya di Python ya kita bisa pakai tuple atau list. Tapi berbeda dengan di JavaScript itu untuk penulisan variabelnya kita bisa menggunakan var, cons maupun let. Nah, teman bisa lihat ya di dalam variabel ada 3 jenis variabel, teman-teman.
dan ada 4 karakteristik yang membedakan setiap jenis variabel. Nah, nanti kita juga akan belajar ini, teman-teman, ya. Nanti kita masih belum membahas ini, cuma saya akan tulis dulu, teman-teman, apa aja yang nanti kita akan pelajari dan karakteristiknya apa aja. Pertama ada scope. Nah, scope itu cangkupan atau jangkauan program yang ditandai dengan tanda kurung kurawal, gitu ya, atau curly bracket. Ya, biasanya ditandai dengan seperti ini, teman-teman. Ini jangkauan. Ya. Nah, kemudian karakteristiknya juga ada yang namanya reassign, teman-teman. Nah, di dalam reassign itu adalah suatu variabel yang bisa diubah nilainya. Kemudian ada redeclare. Ya, apakah ya suatu variabel bisa dideklarasikan si ulang nilainya. Ya, sama ada hoisting. Yaitu kondisi di mana variabel sudah dideklarasikan tapi belum mempunyai nilai. Nah, nanti kita akan belajar step by step ya terkait ciri-ciri ini, teman-teman ya. Nah, ada jangkauan ya, scope ya. Program itu ditandai dengan kurung kurawal ya. Nah, scope ini menandakan ya sebagai jangkauan, teman-teman ya. Nanti kita bisa membahas global scope maupun local scope. Nanti kita juga akan bahas itu. Ada reassign. Jadi kalau misalnya reassign suatu variabel itu bisa diubah nilainya. Dan memang ada beberapa variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman, dari variabel var, cons maupun let. Kemudian redeclare ya, apakah suatu variabel itu bisa dideklarasikan ulang nilainya atau enggak. Sama hoisting ya, sudah dideklarasikan tapi belum punya nilai. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu, teman-teman, di variabel var. Ya, kita akan membahas di variabel var dulu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk variabel var ini, kalau teman baca dari beberapa referensi, itu variabel var itu ya, teman-teman ya, itu variabel yang cukup lawas dan memang penggunanya ya mungkin masih sudah jarang dipakai ya, teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong soal declaration sama assignment ya, teman-teman ya, mungkin kita akan bahas juga, teman-teman, apa sih maksudnya declaration, assignmentnya itu seperti apa. Nah, kita masuk ke var dulu, teman-teman ya. Di var, misalnya kita buat var harga gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa dikasih semikolon, harga sama dengan 1000 ya. Var harga ini itu adalah declaration, teman-teman. Jadi kita mendeklarasikan ya, ada variabel harga. Nah, harga, nah kita isi nilainya, itu yang namanya assignment. Jadi kita masukkan tuh nilainya. Nah, itu adalah assignment. Ya. Bisa juga kita menulisnya dengan seperti ini, teman-teman. Var harga sama dengan 1000. Nah, kita juga bisa mengisi dengan cara seperti ini. Jadi var harga ini adalah deklarasinya, teman-teman, dan sama dengan 1000 ini adalah assignment ya. Kita mengisi ya, kita mengisi nilai dari variabel itu. Kalau declaration itu seperti kita melabeli tuh ya. Ada box, kita labeli namanya apa, misalnya harga. Nah, di dalam box itu ada sebuah nilai, nah kita isi 1000 misalnya. Itu adalah assignment, teman-teman, proses assignmentnya. Nah,
kalau kita print, kalau di JavaScript kita bisa menggunakan console log ya, dan kita bisa melihat ini misalnya adalah console log harga. Nah, seperti ini. Jadi nanti nilainya adalah 1000 seperti itu. Nah, terus misalnya ini saya update ya teman-teman 2000. Nah, nanti dia akan 2000. Nah, ini yang dinamakan reassign teman-teman ya. Jadi kita kan sudah mendeklarasikan dan sudah mengassign nih di pertama ya. Itu adalah nilainya adalah 1000. Kemudian kita lakukan reassign, ya kita update nilainya itu menjadi 2000. Nah, ketika kita print hasilnya adalah 2000 seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ke teman-teman ya terkait global scope maupun local scope ya, terkait ciri-ciri tadi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga, oh ternyata dari variable var itu ternyata bisa di reassign tuh, teman-teman ya. Apakah suatu variable var itu bisa dideklarasikan ulang nilainya? Nah, kita juga bisa lihat di sini ya. Ini kan kita deklarasikan seperti ini dan kita deklarasikan lagi sama seperti ini pun juga sama ya. Jadi ini bisa di redeclare teman-teman ya. Cuma yang membedakan adalah di bagian scope-nya ya. Jadi untuk var itu kita nanti akan pelajari juga ada global scope maupun local scope. Ya, kita akan belajar yaitu global scope dan local scope. Nah, apa itu global scope dan local scope? Teman-teman, mungkin saya akan contohkan ya teman-teman. var misalnya diskon ya sama dengan 500. Nah, di dalam variable var itu dia sebenarnya sudah termasuk global scope. Kemudian saya membuat sebuah if statement di sini, if true var diskon. Nah, ini saya mengupdate nilainya teman-teman ya, 300. Nah, ini juga masuk global scope. Nah, maksudnya global scope itu apa? Ya, nanti saya akan contohkan ke teman-teman ya. Console log. Mungkin dari program ini mungkin biar lebih enak juga. Nah, ini biar enak, mungkin ini saya komen dulu. Ya, saya kasih komentar dulu. Nah, saya akan jalankan ini dulu teman-teman. Nah, dia akan terupdate nilainya teman-teman. Nah, maksudnya global scope itu apa? Jadi global scope itu artinya masih bisa diakses dari luar scope-nya itu ya. Walaupun scope-nya itu atau programnya berada di dalam sebuah scope atau suatu scope. Jadi kita bisa mengakses di luarnya. Nah, ini kan teman bisa lihat ya. var yang ada di sini ya, var yang ada di sini dengan if ini ya. Kita kan mendeklar dan assign-nya itu di dalam scope ya, sebuah scope ini. Ya harusnya dia ya kalau dia tidak memiliki sifat global scope ya, dia hanya bisa diakses di dalam scope-nya ini ya, atau curly bracket-nya atau di sini ya. Kita harus menuliskan console log di sini. Tapi karena dia sifatnya adalah global scope ya, ketika saya tulis console log diskon di sini, dia akan terupdate nilainya 300. Ya, itu kelebihannya seperti itu, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk membuat local scope-nya? Nah, di dalam variable var, kita juga bisa membuat local scope-nya, teman-teman. Tapi kita harus membuat sebuah function. Nah, di dalam sebuah function, ya, untuk memanggil local scope, ya kita harus memanggilnya atau membuat perintahnya ya di dalam scope itu ya. Jadi berbeda dengan global scope sama local scope-nya. Mungkin lebih enaknya mungkin saya akan contohkan di sini aja ya teman-teman ya. Saya akan coding aja di sini biar teman-teman lebih paham. Ya, let's say misalnya seperti ini teman-teman. var diskon sama dengan 500 atau jangan 500 deh. Kita buat angka yang berbeda 800. Ya. Nah, ini function. Kita membuat sebuah function misalnya adalah diskon scope. Ya, jangan lupa pakai
camel case ya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian var ya, diskon sama dengan ini saya juga pakai 700 misalnya, ini berbeda. Nah, ini adalah local scope teman-teman. Ya, ini local scope. Kemudian saya print console log diskon. Ya. Kemudian di sini teman-teman, saya panggil diskon scope-nya. Diskon scope ya dari function ini ya. Kemudian saya panggil console log diskon. Nah, kita run coba teman-teman ya. Nah, ini teman bisa lihat pertama kita run 300. Nah, 300 itu dari sini teman. Ya, jadi var. Nah, dia diupdate kan teman-teman ya, nilainya jadi 300. Kemudian kita panggil console log di sini seperti perintah print di sini, nilainya masih sama 300 di sini ya, ke update. Kemudian di sini teman-teman dia 700 ya. 700 itu dari mana? Dari console log yang ini teman, local scope ya. Jadi untuk var ini dia hanya bisa masuk ke function untuk masuk ke dalam sebuah local scope ya. Nah, kenapa sih kok ada 800 ini? Nah, ini saya mencoba teman-teman ya, mencoba memanggil gitu ya dengan console log menggunakan diskon ya, diskon. Nah, diskon ini teman-teman ya, diskon ini kan ada dua ya, ada yang ada di dalam function sama di luar function. Nah, seharusnya di dalam JavaScript itu kan codingannya kan menjalankan ini berurutan teman-teman. Jadi yang pertama misalnya var diskon tuh 500 ya. Kemudian diupdate jadi 300. Jadi dia akan menjalankan yang 300 itu seharusnya. Tapi ya seharusnya kalau di sini kan dia akan menjalankan 700 tuh teman-teman ya. Bukan 800. Tapi karena dia termasuk local scope ya, jadi dia tidak bisa dipanggil dari luar scope-nya itu. Karena kan scope-nya kan ada di dalam sini aja itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa ya dipanggil. Maka dari itu yang kepanggil di sini adalah 800 yang di sini. Ya. Karena di sini kan dia termasuk global scope. Nah, gitu teman-teman. Ini kalau saya rubah misalnya 600 pun juga bisa. Ya. Ya, 600 seperti itu. Nah, itu untuk yang var teman-teman ya, variable var. Nah, next mungkin ini last ya teman-teman ya, mungkin kita akan lanjut lagi ke hal-hal yang lainnya nanti. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya teman-teman ya, kalau di variable var itu kita bisa reassign dan redeclare ya, reassign dan redeclare. Jadi dengan nama yang sama ya kita bisa membuat hal yang berbeda juga. Tadi sudah saya jelaskan di bagian, nah di sini ya. Di sini sudah saya jelaskan ya, bisa. Oke. Nah, ini mungkin saya belum jelaskan yang bagian hoisting ya, teman-teman ya. Jadi variable var ini bisa dilakukan di hoisting ya. Artinya jika kita assign sebuah variable var lebih dulu, maka JavaScript akan mendeklarasikan variable tersebut ke atas atau mengangkatnya ke posisi atas di dalam scope. Ya, contohnya seperti apa? Misalnya nih ada saya nulis seperti ini ya, nama Rizky Wijaya. Ya, var name. Oh, ini nama udah saya deklarasikan nggak ya? Belum ya. Console log name. Oh, name jangan kayak gini ya, misalnya nama gitu.
kemudian var nama Rizky ya, misalnya seperti ini. Rizky Wijaya sama. Habis itu console log mem. Ya, jadi ada assign ya, saya mengassign Rizky Wijaya tuh teman-teman ya. Oh, jangan name nama seperti. Saya mengassign Rizky Wijaya di bagian awal. Ya, kemudian baru dideklarasikan ya, saya baru mendeklarasikan dan apa ya, dan memasukkan ini teman-teman ya. Jadi harusnya kan dia harusnya kan kondisinya gini teman-teman, seharusnya kan dia dideklarasikan dulu baru di-assign. Nah, tapi ini kebalikannya, variabelnya di-assign duluan baru dideklarasikan. Ya, tapi di dalam apa ya? Di belakang layar itu terjadi hoisting sebenarnya teman-teman ya. Mungkin ini saya jalankan dulu aja biar paham. Nah, ini Rizky Wijaya. Nah, ini tetap bisa dilakukan ya. Padahal kan seharusnya dia harus dideklarasikan dulu, baru dia di-assign. Tuh. Kayak gini teman-teman, logikanya seperti ini teman-teman. Kayak teman-teman punya box tuh ya, box. Nah, box ini bisa menyimpan value ya, nilai. Terserah, nilainya bisa nama, bisa apapun lah ya, data apapun lah seperti itu teman-teman. Tapi box ini masih belum dilabelin. Ya, kondisinya masih belum dilabelin. Seperti itu, teman-teman. Teman sudah masukkan tuh, misalnya ada nama, ada alamat lengkap, ada NIK dan seterusnya ya, teman-teman. Baru teman-teman, oh, iya nih. Ya udah ini tak saya labeli identitas misalnya. Nah, itu kalau di variable var masih bisa. Itu namanya adalah hoisting, teman-teman ya. Jadi, jika kita mengassign variable terlebih dahulu, maka JavaScript akan mendeklarasikan variabel tersebut ke atas atau mengangkatnya ke posisi atas ke dalam scope. Ya, jadi hasilnya nggak akan error, teman-teman. Nah, itu adalah penggunaan var. Nah, itu teman. Mungkin dari var dulu deh ya. Kita bahas var dulu aja, teman-teman. Nanti kita next ke pertemuan atau part berikutnya kita mungkin bahas variable let. Gitu, teman-teman ya. Thank you, see you.